Jika tidak kunjung mau berbuah juga, lakukanlah seperti cara yang saya lakukan. Lihat dari bekas sayatan seperti ini ya. Kita bisa melukai batangnya seperti ini. Jadi jangan terlalu berlebih, pokoknya dilukai saja. Jika kita dapati ada ranting-ranting yang mati seperti ini ya, mau berbuah tidak jadi karena lihat ini cabang-cabangnya sangat kecil, akhirnya tidak jadi. Kalau kita tidak buang maka akan dapat mengundang dari serangan hama penyakit. Lalu berapa lama dari jangka waktu untuk memberikan pupuk pada pohon nangka? Kita harus melihat dulu dari tekstur. Saya akan lebih memperjelas bagaimana cara agar pohon nangka itu segera berbuah lebat seperti ini. Lihat, padahal batangnya masih ukurannya kecil banget, tapi buahnya sudah banyak sekali. Nah, mungkin jikalau sahabat di rumah memiliki pohon nangka yang baru saja menanam dari hasil sambung pucuk beli di pertanian agar segera berbuah, kemudian juga yang sudah bertahun-tahun tidak berbuah, supaya dia cepat berbuah, saya akan memberikan rahasianya. Sebagai bukti secara nyata, pohon nangka ini kemarin habis saya pruning, saya tebas habis sampai gundul. Bahkan satu pohon ini tidak ada yang tersisa dari daunnya. Nah, siapa sangka jika pohon nangka ini ternyata sudah mulai berbuah. Lihat pemirsa ya, diawali dari seperti ini, dia akan muncul buah pejantan seperti ini ya, memiliki tekstur berwarna kuning, memiliki gagang yang kecil, dan dia ada serbuk sarinya. Dia sedang menunggu buah betinanya muncul, maka akan terjadi faktor perkawinan dan akhirnya nanti akan tumbuh lebat buahnya. Namun harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri pohon nangka yang akan berbuah itu seperti apa sebelum dia muncul buah pejantan. Dia ciri-cirinya pada bagian batang bawah, pokoknya dari tengah ke bawah dia akan muncul tunas-tunas yang baru seperti ini. Caranya kita supaya dapat menyeleksi apakah tunas tersebut ini memiliki prospek atau tidak, kita dapat melihat di bagian batangnya. Jika batangnya kecil seperti ini masih belum memiliki prospek. Tapi kalau memiliki ukuran yang besar, maka sudah dapat dipastikan nanti akan memberikan buah yang lebat. Dan biarkan saja, jangan sampai dipenggal dulu ya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Yang paling utama adalah teknik penyiraman. Jadi menyiram pohon nangka itu tidak boleh asal-asalan. Lakukan penyiraman pada pangkal dari batang nangka setiap harinya, dan cara menyiramnya itu harus sampai pada batang-batangnya. Syukur-syukur jikalau memungkinkan siramlah pohon nangka itu hingga ke seluruh bagian seperti ini. Sudah saya pastikan pohon nangka sobat akan segera berbuah lebat. Bisa dibuktikan sendiri ya. Di awal dia akan muncul seperti ini, lalu dia akan muncul pada bagian yang lain seperti ini. Dan jangan lakukan pruning terlebih dahulu sebelum ketahuan apakah dari tunas yang ditumbuhkan itu memiliki prospek atau tidak. Sangat penting untuk diketahui ya, kalau pemirsa ini buahnya sampai ke tanah itu jangan dibiarkan ya, dia menyentuh di tanah karena nanti akan busuk, jadi lakukan pengganjalan seperti ini. Nah, ini tidak kalah penting harus diketahui. Jika tekstur tanah ini sudah terjadi faktor pemadatan, maka kita harus segera menggemburkannya kembali. Ini sangat penting sekali dan jangan remehkan dari cara ini karena saya sudah membuktikannya sendiri. Dari tingkat kelembapan harus selalu dijaga, kemudian harus terkena paparan sinar matahari yang cukup. Jangan menanam pohon nangka terlalu dangkal karena nanti kalau terlalu dangkal, jika kita gemburkan seperti ini, akar-akarnya akan banyak yang putus. Jika tidak kunjung mau berbuah juga, lakukanlah seperti cara yang saya lakukan. Lihat dari bekas sayatan seperti ini ya. Kita bisa melukai batangnya seperti ini. Jadi jangan terlalu berlebih, pokoknya dilukai saja. Hal tersebut berfungsi sebagai untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis yang sudah diserap oleh akar yang sudah naik ke atas agar tidak mudah untuk turun kembali. Contoh gagang yang tidak memiliki prospek itu seperti ini ya, memiliki ukuran yang kecil. Lihat tunas yang dihasilkan pun akan kecil. Daripada makanan banyak terbagi, maka kita harus segera memangkas seperti ini. Karena nih lihat, kita dapat membandingkan ya. Jadi batang ataupun gagang yang memiliki prospek itu dari ukurannya itu sudah berbeda. Nah, yang memiliki prospek itu ukurannya lebih besar ya.
Jika kita dapati ada ranting-ranting yang mati seperti ini ya, mau berbuah tidak jadi karena lihat ini cabang-cabangnya sangat kecil, akhirnya tidak jadi. Kalau kita tidak buang maka akan dapat mengundang dari serangan hama penyakit seperti kutu putih ini, maka kita harus segera bersihkan. Seperti ini juga, ini sahabat bisa saksikan ya, ukurannya sangat kecil, tidak memiliki prospek. Ini jangan diremehkan. Lihat ini, kalau kita amati lebih cermat, gagang yang memiliki prospek itu berukuran besar, jadi kayak gini harus kita habiskan secara menyeluruh. Lalu berapa lama dari jangka waktu untuk memberikan pupuk pada pohon nangka? Kita harus melihat dulu dari tekstur tanahnya. Pupuk yang baik untuk pohon nangka salah satunya adalah bekas bakaran sampah seperti ini ya. Kita dapat menggunakan bekas bakaran sampah rumah tangga juga, atau mungkin dapat menggunakan bekas kotoran-kotoran ternak seperti kotoran ayam, kambing, dan yang lain sebagainya. Pilihlah pupuk dari bekas bakaran sampah ini yang sudah didiamkan kurang lebih selama di atas 2 minggu. Jadi kalau sebelum 2 minggu jangan, karena teksturnya ini masih panas. Nanti sampah-sampahnya bisa kita sortir kembali. Pupuk yang terkandung dari bakaran sampah rumah tangga adalah kompos dan organik yang berfungsi satu untuk menutrisi dari akar, lalu hal yang berikut adalah untuk menjaga dari tingkat kelembapan supaya tidak mudah untuk mengering, dan kemudian menjaga dari tekstur kegemburan supaya nanti tidak mudah terjadi pemadatan sehingga akar akan mudah untuk berkembang. Dalam pemberian pupuk, lakukan terlebih dahulu penggemburan. Hal tersebut agar dimaksudkan mudah di dalam sebuah penguraiannya. Apalagi nanti ketika sudah digemburkan, kita lakukan pemberian pupuk dan lalu kita ratakan ya. Setelah disiram, maka nanti dia akan lebih mudah untuk merata. Dengan pemberian pupuk, kotoran ataupun dari bekas bakaran sampah seperti ini, maka akan banyak keuntungan yang didapat oleh pohon nangka. Hal tersebut ini otomatis kan akan semakin menggunduk, sehingga nutrisi yang terkandung itu akan semakin banyak. Jika dirasa pupuk organik masih kurang, pemirsa dapat menambahkan dari bekas air cucian beras ataupun air lere ya, karena dipercayai mengandung organik di atas 20%. Jika ada pupuk-pupuk yang alami, ya kenapa kita harus menggunakan berbahan kimia? Apalagi kalau dari buahnya ini akan kita konsumsi sendiri. Apalagi sobat nih, kalau ada ya, ini arang-arang seperti ini dapat menyimpan kadar air lebih lama jika dibandingkan dengan tanah yang normal, tanah yang biasa yang belum tercampur oleh pupuk seperti ini. Sangat penting untuk diketahui juga, ini hendaknya kalau menanam pohon nangka harus terkena paparan sinar matahari yang cukup. Kenapa demikian? Karena nanti kalau tidak terkena paparan sinar matahari yang cukup, sudah dapat dipastikan buahnya ini akan banyak layu ataupun kerdil. Hindarkan dari pohon-pohon besar yang lain, karena nanti dapat mengakibatkan buah yang akan dihasilkan itu kebanyakan justru buah pejantan yang pada akhirnya akan membusuk dan tidak bisa besar. Pastikan sterilkan buah nangka dari serangan seluruh hama. Jika kita dapati biasanya di gagang-gagang ini kalau dia masih kecil ya, itu kita dapati suka terlihat kutu putih. Ini sangat-sangat mengganggu dari kesehatan dari buah nangka kita. Maka harus kita basmi, dapat kita menyemprotnya menggunakan air, atau kita dapat mengusirnya dengan menggunakan jari. Demikianlah tutorial yang sangat penting untuk diketahui jika ingin menciptakan sebuah perkebunan yang dapat menghasilkan perkebunan nangka yang dapat memberikan keberuntungan yang besar. Kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya, dan salam cinta tanaman.